Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Afan. Saya dari PT Kepro CNC Tech Indonesia. Kita berlokasi di Bitung, Tangerang, PKT 2 Bitung. Lalu sekarang saya berada di warehouse. Kita di sini semua ada mesin pembuatan manufacturing UPVC dan aluminium. Nah, di belakang saya kali ini ada mesin 3-head welding seamless. Nah, mesin kita punya banyak kelebihan. Nah, mesin kita ini nggak manja untuk dipakai, ya. Terus lalu sehabis itu untuk semua profil apa aja mesin kita ini masuk, mau profil yang white atau yang berwarna itu semuanya masuk. Lalu untuk mesin kita kelebihannya itu dia ada pneumatiknya. Jadi pneumatiknya di bagian sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa ngegeser kedua kepala ini ke sisi kiri ataupun kanan. Jadi tanpa harus menggunakan skrup lagi. Nah, jadi teman-teman bisa atur nih semua mau di posisi pengelasannya, pengweldingannya itu di mana. Jadi bisa diatur ketika pneumatiknya ditekan. Nah, jadi bisa dikunci juga dengan cara menarik pneumatiknya seperti itu teman-teman. Lalu sehabis itu untuk kelebihan lainnya kita di bagian sini kalau teman-teman bisa lihat, nah di sini adalah alat untuk pembersihan dari ketika selesai welding. Nah, jadi untuk alat ini teman-teman, fungsi ini dia untuk ngebersihin otomatis. Jadi teman-teman setelah sehabis welding, alat ini secara otomatis akan mengeluarkan angin lalu membersihkan di bagian welding platnya. Jadi teman-teman nggak usah harus bersihin manual lagi. Jadi udah secara otomatis dibersihkan dari mesinnya. Nah, jadi untuk permukaan weldingnya kita jauh lebih lebar. Nah, jadi teman-teman untuk mau yang welding profil-profil ukuran besar, ini bisa banget pakai ini. Kita ada di ukuran 19 cm. Ini ada bagian kontrolnya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa atur, ada indikatornya. Jadi untuk suhunya teman-teman nanti bisa atur di bagian sini. Heatingnya tinggal dinyalain aja, unitnya juga. Di sini ada emergency brake juga. Jadi misalkan kalau ada amit-amit ya teman-teman kayak ada masalah seperti apa, nanti bisa tekan aja emergensinya. Di sini ada run orientation. Lalu di sini ada pressure clampnya, nanti bisa diatur juga semuanya di sini. Lalu di sini ada clamp pressure sama feed pressure. Jadi tekanannya menyesuaikan dengan profil teman-teman. Jadi di teman-teman mau pakai profil A, B atau C, nah nanti itu bisa disesuaikan tekanannya seperti apa, lalu untuk suhunya itu diatur seberapa derajat. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini di setiap kepala weldingnya mesin ada ini. Nah, ini untuk apa? Nah, ini untuk ganti change welding cloth. Jadi ke teman-teman secara otomatis ketika ini ditekan, nah otomatis di bagian sini akan naik, lalu welding cloth-nya akan muncul. Nah, jadi teman-teman kalau untuk kain dari weldingnya itu sudah mulai habis, teman-teman gampang banget gantinya. Nanti ini otomatis akan naik teman-teman. Ini naik, nah nanti ini dari bawah, nanti naik ke atas. Nah, teman-teman bisa ganti welding cloth di bagian dalam sini. Itu mudah banget digantinya teman-teman. Nah, untuk mesin-mesin lain kayaknya nggak ada deh. Jadi mudah banget teman-teman pakai ini. Dari semua ada trouble mesin atau ada emergency atau ada masalah, itu semua nanti tertampil di indikator sini. Nah, teman-teman, di depan teman-teman sekarang udah ada layar. Nah, layar ini akan memberikan instruksi. Teman-teman bisa lihat semua di bagian sini. Di sini kita bisa ganti juga, ada yang seamless, ada yang non seamless. Nah, ada yang seamless juga, gampang banget dipencetnya. Di sini pakai touchscreen. Nah, lalu kalau teman-teman mau yang seamless, nanti pasti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk yang seamless. Jadi untuk kotoran sini akan terbuang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rapi banget. Nah, terus kalau teman-teman ganti lagi ke mode yang non seamless, nah akan ada hasilnya seperti ini. Itu tergantung dari teman-teman aja. Pilihan teman-teman mau didesain seperti apa. Nah, ini non seamless. Nah, itu pastinya semua jauh lebih kuat untuk yang non seamless. Nah, untuk yang seamless pasti ini sudah terbuang, jadi jauh lebih rapi. Itu pilihan teman-teman aja.
Lalu sehabis itu ini bisa kita ganti. Nah, di sampingnya di sini ada melting sama cooling. Nah, ini adalah waktu untuk meltingnya dan waktu untuk coolingnya, untuk pendinginannya. Teman-teman di sini bisa atur juga mau 30, mau 30 ke bawah, itu bisa digampang diatur teman-teman. Di 27, ini misalkan kayak 32, itu semua bisa diatur. Nah, lalu di bagian sini ada ini yang satu kepala, ini yang dua kepala. Jadi ini kepala yang pertama, ini kepala yang kedua. Ketika kita mencet di bagian hijaunya atau kita start running untuk mesinnya, yang merah ini akan berubah jadi warna biru. Jadi teman-teman bisa ngelihat bagian kepala welding yang mana yang sedang bekerja. Contoh misalkan aku pencet ya teman-teman di bagian sini. Oke, nah ini berubah warna hijau. Nah, kalau aku pencet di bagian sini yang nomor 2, nanti ini akan berubah juga seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini aku pencet teman-teman. Nah, otomatis dia akan berubah, dia akan menyesuaikan sesuai pekerjaan dari mesin teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini warna hijau, di sini kedua-duanya warna hijau. Nanti ketika tidak dipakai lagi, otomatis dia akan berubah menjadi warna merah. Udah aku pencet kepala yang satu, ini jadi berubah warna merah, dan ini tetap yang masih hijau, yang artinya masih ada bagian harus di welding di bagian sini. Nah, kalau teman-teman udah selesai, nanti otomatis dia akan berubah menjadi warna merah. Teman-teman bisa dipencet lagi sekali lagi. Ketika terbuka, dia sudah menjadi warna merah teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat semua di layar si mesin welding to head seamless ini. Nah, layar ini bisa didapetin hanya untuk mesin to head welding seamless, mulai dari to head welding seamless 2 kepala. Jadi 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala, kita semua udah ada si layar pemberitahuan ini.